Shalom semuanya Bapak Ibu. Iya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berkumpul kembali pada hari yang ke-7 ini. Setelah 6 hari kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing kita. Mulai dari hari Senin, Selasa, Sabtu, dan Minggu adalah Sabat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Sabat yang kita maksud bukan Sabtu, walaupun Sabat punya dua pengertian, yaitu Sabtu secara harafiah dan pengertian secara rohaninya adalah hari peristirahatan, hari di mana setelah 6 hari, hari ke-7-nya kita harus khusus datang bersama-sama di ibadah raya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan hari ini melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh wakil gembala kita, Pendeta Pembantu Hagerim Sagala, yang minggu lalu yang sudah dibahas dalam Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14. Kali ini saya menyampaikan khusus apa itu tinggi diri, apa itu rendah diri. Kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 14 ayat 11. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. Tidak begitu sulit, begitu mudah, bahkan dihafal pun kita semuanya bisa menghafal ini. Lukas 14 ayat 11, kita baca bersama-sama ayat ini. Di layar boleh lihat, sudah saya khususkan supaya menghemat waktu, maka dibuatlah seperti ini ya. Lukas 14 ayat 11 kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat ini memang kedengarannya ya bisa dianggap orang ya biasa saja. Tidak begitu banyak mengandung makna dan arti. Tetapi bagi kita yang membuka hati, ya, percaya kepada Tuhan, ayat ini menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sekarang, besok, dan seterusnya. Ayat ini mengajarkan kita siapa yang meninggikan diri, jawabannya adalah ia akan direndahkan. Siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau orang dunia mengenal istilah karma, ya, karma itu Bapak Ibu Saudara mirip ya, bukan berarti kita melegalitaskan karma itu menurut Alkitab. Karma nggak sesuai dengan Alkitab, titik itu aja. Tapi hukum tak bertuai tetap terlaksana. Apa yang kita perbuat hari ini, kita akan terima suatu saat. Baik hari ini kita buat, maka menjelang pun kehidupan yang lebih baik akan kita terima. Hari ini kita buat yang tidak baik, maka muncullah nanti suatu hari kelak kita akan menuai akibat-akibat daripada yang tidak baik. Tapi itu bukan karma. Kalau karma, hukum yang tidak bisa dilepaskan. Kau berbuat jahat, nanti kau akan menjelma jadi anjing, inkarnasi. Kau baik, kau suci, kau bantu orang-orang yang susah-susah, kau akan menjadi sama seperti dewa dan dewi. Itu namanya karma. Kalau saya kena karma, maka sudah takdir. Saya akhirnya memperoleh sial terus. Kalau saya karmanya baik, saya kaya terus. Itu karma. Sehingga orang yang telah terima karma payah berubah karena sudah ditakdirkan demikian. Tapi kita nggak ada karma. Kesalahan hari ini kita perbuat, kalau datang kepada Tuhan Yesus, semuanya bisa diubah. Kalau karma nggak bisa lagi, sudah terakumulasi dia. Sejak kecil, sejak SD, SMP, SMA, terakumulasi semua, kesalahannya dihitung. Tapi ketika kita yang percaya kepada Yesus, maka segala kutuk dosa tidak lagi mengena kepada kita. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan kita, barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan. Bukan mudah-mudahan. Firman Allah tidak ada kata mudah-mudahan. Segala janji Allah, ya dan amin. Tapi segala janji manusia, boleh kita katakan semoga, insya Allah, mudah-mudahan, boleh. Pak, kita berjanji ya, hari Senin kita bertemu di Carrefour untuk masalah urusan kita. Jawaban kita boleh katakan, mudah-mudahan Pak, semoga Pak, kita akan bertemu. Boleh. Tapi kepada janji Allah, Bapak, Ibu, Saudara sudah diberikan berkat Tuhan. Sudah diberikan anugerah dengan cuma-cuma. Kalau ditanya, kemana kalau meninggalkan dunia ini? Mudah-mudahan masuk surga. Gak ada begitu. Dengan penuh keyakinan, dengan dasar yang teguh yang kuat, saya melakukan perintah Allah. Saya berusaha walaupun masih adanya kelemahan kita, masih banyak kelemahan kita. Tapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan pernah tinggal lagi di dalam kelemahan saya. Saya mau belajar berubah. Karena dalam Kristus proses. Dan ketika kita dipertanyakan, dipertanggungjawaban, Bapak, kalaulah meninggalkan dunia ini, kemana lah itu? Saya dan kita, Bapak Ibu Saudara, bisa menjawabnya, saya akan bersama-sama di rumah Bapa di sorga. Amin. Itu pasti. Jadi kalau orang yang meninggikan diri pasti direndahkan. Orang yang merendahkan diri pasti ditinggikan. Ya, banyak sejarah di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, mula-mula dia direndahkan sekali. Ya, kita udah biasa cerita dengan Yusuf ya, direndahkan sekali. Direndahkan. Jadi pembantu, jadi budak, penjaga penjara, ya. Akhirnya ditinggikan. Amin. Ingat, endingnya orang percaya ditinggikan. Endingnya orang yang tinggi hati dijatuhkan. Apa itu meninggikan diri? Boleh kita baca bersama-sama. Semua kita boleh mendefinisikan meninggikan diri. Tidak formal, tidak harus paku mati pengertian seperti ini. Ya, ini hanya meringkas aja. Meninggikan diri. Bersama-sama kita baca. Apa itu meninggikan diri? 1, 2 ya. Memiliki sikap sombong atau merasa diri lebih hebat, lebih benar, lebih rohani, atau lebih penting dibandingkan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan. Kita konteksnya ini berbicara Bapak Ibu Saudara, meninggikan diri dan merendahkan diri bukan sesama di hadapan manusia ya, biar kita paham. Khotbah hari ini tentang meninggikan diri, tentang merendahkan diri, ini cerita tentang di hadapan Tuhan. Nanti kalau ditanya kepada kita semuanya, Bapak sudah merendahkan diri antara sesama kita? Enggak pas kalimatnya. Kalau merendahkan diri sesama kita, namanya minder. Rendah diri itu minder. Kalau saya berjumpa dengan orang kaya, orang pintar, intelektual, saya bertemu, saya orang bodoh, nilai prestasi saya rendah, nggak seberapa, saya akan minder. Itu namanya rendah diri. Di Alkitab mengatakan tidak boleh orang percaya merendahkan diri. Kita sudah dimerdekakan, amin. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada orang diperbudak. Kita sudah dimerdekakan. Walaupun ini bulan-bulan tentang kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang lebih luar biasa adalah kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada lagi orang Yunani dan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Samaria. Artinya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Di mata Tuhan, si kaya, si miskin, si susah, si senang, si sakit, si sehat, sama saja. Haleluya. Jadi kalau saya orang kekurangan, saya bertemu orang kaya, nggak perlu minder. Bilang, saya anak Tuhan. Rumah saya lantai tanah bertemu dengan orang kaya. Rumahnya 3 lantai keramik, bagus sekali. Nggak perlu kita yang nggak punya apa-apa seperti itu, kita minder.
kita katakan, saya anak Tuhan, rumahku lebih besar yang ada di bumi ini. Kan gitu. Si kaya nggak boleh merendahkan orang yang di bawahnya. Lihat, aku ini hebat, rumahku mewah, mobilku 2, kau siapa? Diremehkan, itu pun namanya tinggi hati, tinggi diri, tidak boleh alias sombong. Jadi gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula ya, jemaat mula-mula gereja pertama, nggak ada saling hina menghina, saling merendahkan, semuanya saling membantu satu sama lain, saling memberi. Apa yang ada dalam kehidupan kita yang memiliki kelebihan daripada kita, kita berikan kepada orang yang perlu ditolong. Itu gereja mula-mula. Dan ini juga harus terjadi di gereja akhir zaman. Amin. Maka meninggikan diri adalah merupakan sikap sombong atau merasa diri lebih hebat, lebih benar, lebih rohani, atau lebih penting dibandingkan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan. Kita lihat dulu contoh sikap tersebut. Sikap perbuatan meninggikan diri. Sekali lagi saya sampaikan, ini tidak terpatok dengan satu item. Ya, ini hal-hal yang umum, yang kelihatan. Merasa tidak membutuhkan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang meninggikan diri, orang merasa mampu, merasa sudah ada segala-galanya, dia nggak butuh Tuhan. Percayalah itu. Kenapa? Kebanyakan. Contoh, orang yang cerdas, ahli Taurat, nggak butuh Tuhan. Yang penting berteologi, tahu secara aturan agama, namanya kebutuhan Tuhan, nggak penting. Orang kaya yang bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus bilang, jualah hartamu, kau kan orang kaya masih muda. Dia nggak mau jual untuk orang susah, kan sombong, nggak butuh Yesus. Jadi sikap sombong, tinggi hati, Bapak Ibu Saudara, merasa tidak membutuhkan Tuhan. Hati-hati. Merasa tidak membutuhkan Tuhan kalau sudah muncul dalam diri kita, lama-kelamaan disebut ateis. KTP-nya Kristen, tapi perbuatannya ateis. Kenapa saya katakan ateis? Masalah sepele. Contoh, makan, gak mau berdoa. Kristen itu, makan, tidak mau berdoa. Tidur, tidak mau berdoa. Kalau kita mau berangkat dari rumah ke gereja, berdoa tidak? Berdoa ya? Berdoa. Karena kita butuh Tuhan. Tapi orang yang tidak butuh Tuhan berkata begini, toh juga aku akan selamat ke gereja. Untuk apa aku berdoa? Taunya Tuhan itu. Kalau ada orang mengatakan begitu, taunya Tuhan itu. Kalau kita nggak berdoa, tahu Tuhan itu. Ya Tuhan Maha tahu, betul Tuhan Maha tahu. Tapi kamu, apa yang kamu perbuat kepada Tuhan? Kalau tidak merasa butuh Tuhan, maka ini disebut tinggi hati alias sombong. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hari mari kita merasa butuh Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan bilang aku nggak perlu baca Alkitab, mataku rabun nggak bisa baca. Mendengar bisa, MP3 kan ada Alkitab, dengar. Ada usaha. Aku nggak suka lagu-lagu rohani, di handphoneku ada lagu coklat, lagu hijau, lagu ungu. Saya di sini mendengar suka. Itu nggak butuh Tuhan. Kalau butuh Tuhan, saya butuh dengar firman Tuhan setiap hari. Amin. Saya mau buka YouTube tentang kesaksian bagaimana Tuhan menolong seseorang. Saya dengar. Mana yang lebih banyak? Mendengar politik atau mendengar hal-hal rohani ketika kita membuka konten atau yang kita lihat apa kontennya? Oh, konten saya karate aja. Konten saya mau saya lihat adalah tentang pergaulan, tentang games, yang malam game. Ini namanya nggak butuh Tuhan. Kalau yang butuh Tuhan, mendominasinya adalah tentang perkara-perkara Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya,
Sikap perbuatan meninggikan diri, mengandalkan kekuatannya sendiri atau pengertian hikmat sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan ciptakan akal budi, amin. Tuhan ciptakan pikiran, ya. Yang istimewa dari segala ciptaan hakikat-hakikat makhluk ini, baik itu hakikat makhluk binatang terbatas, ya, terbatas dia bisa berpikir. Gak pernah lah sejarahnya monyet bisa membangun pelaja, ya, gedung pelaja, rumah, gak pernah, karena terbatas. Hanya kepada manusia Tuhan memberikan akal budi dan pengertian. Katakan amin. Hanya manusia, sehingga manusia bisa mengelola pikirannya, menciptakan segala sesuatu, kreativitas, membuat membuat benda ini dan sebagainya, dan teknologi, dan sampai nanti semakin lebih maju lagi dari yang purba sampai modern. Kita harus paham itu dulu, akal pikiran manusia. Tetapi justru kelemahan dalam diri manusia, kalau nggak ada didasari takut dengan Tuhan, maka segala hikmatnya, segala pengertiannya tidak terpakai kepada Tuhan, dipakai untuk keperluan dunia. Saking cerdasnya, saking pintarnya Bapak Ibu Saudara, lihat, lama-lama nggak percaya Tuhan. Dia berkata, aku bisa kok tanpa Tuhan. Oh, ini robot kuciptakan, aku bisa kok tanpa Tuhan. Bisa nggak? Bisa tanpa Tuhan. Bisa, nggak kita sangkal itu. Ya, orang-orang cerdas pada umumnya, ya, pada umumnya memang ada orang cerdas takut akan Tuhan. Ya, orang cerdas pada umumnya selalu begitu. Aku bisa. Kemana-mana tanpa ada Tuhan aku bisa. Itulah disebut mengandalkan kekuatanmu sendiri. Apa kata-kata Alkitab? Terkutuk. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri dan jangan bersandar. Ya. Artinya di dalam kehidupan kita, sandarkanlah diri kita kepada Tuhan. Kalau kita berpikir si A, si B, kalau kita berpikir masalah A dan B, kita serahkan kepada Tuhan. Apakah ini Tuhan bisa terlaksana Tuhan? Apakah ini rencanamu Tuhan? Kan begitu. Harus kita minta petunjuk Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan, saya mendapat pengertian, saya mendapat hikmat begini dan begitu. Saya harus kembalikan kepada firman Allah. Cocok enggak? Pas enggak? Pantas enggak? Kalau pantas, cocok menurut firman Allah, berarti itu rencana Tuhan. Kalau tidak cocok, tidak pantas, itu bukan rencana Tuhan. Walaupun kita memahami cocok menurut saya, tapi tidak cocok menurut firman Allah. Maka itu namanya kesombongan. Ya, meninggikan diri, mengandalkan kekuatan sendiri atau pengertian atau hikmatnya. Yang ketiga, apalagi yang dimaksud perbuatan meninggikan diri? Menggolongkan atau mengkastakan iman. Kita lihat 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Maka terjadilah di gereja di Korintus, muncullah di 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, hal itu menunjukkan bahwa
kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Kalaulah saya bisa berdiri di sini atau para musisi di sini, singer, worship leader, ya, berdiri di sini, muncullah istilah menggolongkan. Kami kan golongan praise and worship, nggak level dengan kalian pendoa syafaat. Pendoa syafaat mengatakan, kami kan golongan pendoa syafaat, nggak mau kami berteman dengan tim praise and worship. Di atas mimbar mengatakan, aku kan sudah melayani singer, melayani memuji Tuhan, bertemu dengan jemaat, nggak layak. Aku imam, aku orang Lewi, kau orang awam. Ini disebut mengkastakan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, banyak hamba Tuhan, bahkan saya sendiri, bahkan Bapak Ibu Saudara sendiri tidak menyadari ini bisa terjadi. Bisa. Kenapa? Kalaulah nggak sepaham di gereja ini misalnya, di sini di gereja ini nggak ada namanya golongan orang yang bisa berdoa, bernubuat. Nggak pantas aku beribadah di sini. Aku bukan jemaat di sini. Aku cari gereja yang suka bernubuat. Ini namanya menggolongkan. Gereja ini tidak ada tentang perkara-perkara profetik. Aku cari golongan gereja yang mengadakan istilah profetik. Akulah pindah gereja di sana. Ini namanya menggolongkan. Walaupun tidak disadarinya itu salah. Karena Alkitab mengatakan alangkah bodohnya kalau saya menggolongkan aku dari gereja Pentakosta, aku dari gereja Karismatik, aku gereja HKBP dan aku begini dan begitu. Alangkah bodohnya. Di mata Tuhan sama semua. Iman saya dan iman Bapak Ibu Saudara, ya, kita ini berbeda-beda. Karunia saya, karunia Bapak Ibu Saudara berbeda-beda. Bahkan ada lebih lagi daripada melebihi, mungkin Bapak Ibu Saudara yang duduk di sini lebih banyak berkarunia, bisa menerima ilham dalam mimpi, penglihatan. Tapi memang karena belum melayani di sini, bisa jadi, bisa saja saya mungkin kapasitas karunia saya masih rendah, Bapak Ibu Saudara lebih tinggi. Tapi hal ini pun tidak boleh menggolongkan. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ukurannya bukan firman Allah, tapi ukurannya dirinya sendiri. Jago pun Bapak Ibu Saudara berkhotbah, jago Bapak Ibu Saudara bernyanyi, jago mengembangkan karunia, sekali-sekali tidak diperkenankan memunculkan perbedaan di orang-orang yang mungkin kapasitas di bawah kita. Kau nggak pernah gereja kau, alah, masuk neraka kau. Boleh? Nggak pernah baca Alkitab, udah 10 tahun nggak pernah baca sekalipun. Itu kan namanya sudah menggolongkan. Bagian kita anak Tuhan mengingatkan, menegur, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, tapi tidak jadi, jangan ada terjadi pemisahan antara sesama anak-anak manusia. Anak-anak Tuhan maksud saya, kita anak manusia, anak Tuhan. Antara gereja demi gereja, gak ada seharusnya tembok-tembok antara gereja. Kalau saya melayani di GSPDI, boleh enggak? Boleh saja. Maka saya masuk di STM Gereja GSPDI. Mayoritasnya jemaat GSPDI. Oh begini cara GSPDI ya, beda dengan GBI ya. Lebih bagus saya sinilah GSPDI, saya pindahlah ke GSPDI. Boleh? Enggak boleh. Kembangkan karunia kita masing-masing di mana kita tergembala dengan benar, dengan baik, dituntun membawa kita proses pertumbuhan yang dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau nonton YouTube pun sekalipun, pengkhotbah atau penceramah, nggak sehebat Pak Gembalaku ya. Hati-hati. Tak sehebat dengan orang begini ya. Ini lebih hebat ini. Masuk ke gereja, ini lebih luar biasa, ini dipakai Tuhan. Gereja kami, adem-adem saja atau bagaimana. Ini namanya menggolongkan. Kalaulah saya diundang dari gereja HKBP sekalipun,
untuk menyampaikan firman Tuhan? Boleh? Boleh. Cuma masalahnya gereja punya aturan masing-masing. Inilah banyak kesalahannya. Sehingga apa? Terjadi bentrok. Udah, muncullah istilahnya Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena tidak mau bergabung dalam persekutuan tubuh Kristus yang menuntunnya kepada mempelai pria surga. Jadi 5 gadis yang bijaksana ini adalah gabungan gereja-gereja berbagai denominasi untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka bijaksana. Ya, kenapa saya masuk STM antara gereja? Karena itu sikap yang bijaksana. Supaya saya tahu, oh itu GKI ya. Oh ya, puji Tuhan, haleluya. Oh itu GSJA ya, teman dari GSJA. Iya. Supaya kita sebagai orang percaya, kalaupun kita merasa lebih berkarunia, di luar lingkungan gereja kita pun, kita nggak boleh menghakimi gereja yang lain. Oh itu tidak berkarunia, masuk neraka. Nggak bisa. Jadi ukurannya adalah firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Tapi kalau saya teliti, ini Bapak Ibu Saudara bukan menghakimi, tidak bermaksud menghakimi, tapi supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Ada gereja hanya mengembangkan kerajaan gerejanya sendiri. Udah? Kalau dari gereja lain masuk, nggak boleh. Tapi mengundang, mau. Hadirilah KKR, Stadion Teladan, penyelenggara gereja AA. Udah. Tapi ketika gereja B mengundang tentang KKR, gereja A itu nggak mau datang. Sombong nggak? Sombong. Meninggikan kerajaan gereja. Tapi kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, janganlah seperti ini. Haleluya. Tidak boleh mengkastakan. Kalau di agama lain boleh mengkastakan, ya. Sehebat apapun dia, udah jadi presiden pun dia, boleh direndahkan karena kasta yang rendah dari agama tertentu. Nggak boleh. Mesti kasta yang tinggi yang patut dihormati. Itulah ajaran agama tertentu. Tapi dalam Kristen tidak adalah kasta-kasta. Amin. Tidak ada menggolongkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sikap selanjutnya, kalau disebut meninggikan diri, juga perbuatan yang demikian jangan diikuti, yaitu apa? Mengabaikan perintah Allah. Kalau kita mengabaikan perintah Allah, maka ini disebut juga meninggikan diri. Dalam Markus 7 ayat 9 berkata di sini, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Yesus berkata lagi, kalian pandai sekali menolak perintah Allah supaya dapat mempertahankan ajaran sendiri, mengabaikan perintah Allah. Walaupun kita membuat satu ajaran sendiri, tapi memang harus alkitabiah. Itulah disebut dogma gereja. Ya, doktrinnya Alkitab. Kalau diajarkan gereja disebut dogma gereja, bukan doktrin gereja. Kadang-kadang orang mengatakan doktrin gereja itu. Baptisan itu doktrin gereja. Enggak. Baptisan itu doktrin Alkitab. Gereja mengajarkan, maka disebut dogma. Dogma itu adalah ajaran-ajaran yang dibuat oleh suatu sinode gereja atau golongan organisasi atau yayasan tertentu bernaung atas nama Kristen, ya. Mereka bisa buat, saya juga bisa buat, tapi landasannya harus doktrin Alkitab. Maka itulah yang boleh terlaksana. Tetapi ada juga, ya, seperti orang Farisi. Orang Farisi ini pintar mengajarkan. Memang
doktrinnya Alkitab. Maka Yesus bilang, dengarkan itu pengkhotbah dari orang Farisi itu. Dengarkan sintua itu, penatua itu. Dengarkan apalagi Eperus itu. Dengarkan yang menggunakan pejabat gereja itu. Dengarkan firman Tuhan itu. Mereka menyampaikan ada tertulis di Alkitab. Doktrinnya ada. Tapi jangan ikut kelakuannya. Kenapa? Itu sudah dogma. Jadi sisi salahnya di gereja atau ajaran organisasi di sisi dogmanya. Doktrin Alkitab tidak pernah salah. Maka GBI Immanuel mengambil doktrin Alkitab baptisan air itu. Walaupun dogma gereja lain mengatakan dipercik boleh. Kalau dipercik itu boleh, silakan ajaran gereja. Nggak perlu kita menghakimi. Saya katakan itu dogma gereja. Punya aturan masing-masing. Ada gereja pakai bendera membaptis, ya silahkan. Kita nggak perlu berdebat karena mereka punya dogma gereja. Tapi sama nggak dengan doktrin? Baptisan sama nggak dengan di doktrin Alkitab? Kan begitu kembali. Bukan ini contoh aja dari berbagai ajaran-ajaran. Maka dikatakan tadi, Yesus berkata lagi, kalian pandai sekali menolak perintah Allah supaya dapat mempertahankan ajaran sendiri. Ajaran sendiri itu ya dari kita boleh, dari ajaran nenek moyang yang sudah diajarkan kepada kita terus kita teruskan, kita bilang ini ajaran Kristen. Siapa bilang ajaran Kristen? Saya tanya kepada murid, maksud saya ada murid bertanya kepada saya, Pak, kalau saya katekisasi, ya boleh? Bolehlah katekisasi. Katekisasi itu kan di Alkitab mengatakan ajarilah mereka, kan gitu. Katekisasi itu kan mengajari tentang firman Tuhan, tema-tema dan topik-topiknya. Silakan katekisasi. Tapi Pak, kata orang tua saya, kata pelayan gereja, kalau saya ikut katekisasi sudah menanggung dosa sendiri. Dari mana ajarannya? Betul. Kalau saya ikut katekisasi di gereja, karena usia saya sudah, ini gereja tertentu ya, usia saya sudah 16 tahun ke atas, disarankan orang tua, saya harus katekisasi supaya bisa menikahlah dan sebagainya. Dan dia mengatakan kalau saya dikatekisasi, saya sudah menanggung dosa saya sendiri. Saya bantah, saya luruskan. Begini nak, bukan begitu maksudnya. Walaupun kau dengar dari pendeta, dari apa saja hamba Tuhan, tapi itu tidak dibenarkan Alkitab. Doktrin Alkitab mengatakan dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Berarti kau nggak datang kepada Yesus. Ya enak sekali dosamu selama ini ditanggung ayah dan ibumu. Kau pantaslah merokok, mencuri, berbohong. Nanti aku bertobat kalau sudah katekisasi. Ya begitu akibat dampak buruknya. Dosa ayah tidak ditanggung oleh istri atau ibu atau anak. Masing-masing dosa anaknya tanggung sendiri. Istri tanggung sendiri. Suami tanggung sendiri dosanya. Gak ada istilahnya dosa ku tanggung. Bapak, ibu, saudara mau menanggung dosa? Masih menanggung dosa? Kita gak menanggung dosa lagi Bapak ibu saudara. Waktu kita nanti masuk surga, gak dinyatakan kesalahan dan pelanggaran kita. Tuhan mengatakan sudah kulupakan. Sudah dibuang ke dasar tubir laut sana, dibuang. Tapi kalau namanya di tahta putih pengadilan orang berdosa, mereka dinyatakan dosa-dosanya. Mereka dinyatakan bukan karena perbuatan yang benar atau begini, enggak. Dosa-dosanya diberitahu karena masih ada dosa, ditanggung mereka dosa itu. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan banyak dosa saya. Maka setiap hari kita harus bertobat. Bukan di tanggal 1 Januari kita bertobat. Setiap hari makanya kita bertobat, kita sadar. Tuhan, saya berdosa, saya melakukan kesalahan, ampuni aku Tuhan.
tolong aku Tuhan, itulah orang berdosa. Orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan mengabaikan perintah Allah. Selalu kita harus seturut dengan perintah Allah, katakan amin. Walaupun di sini dikatakan adat istiadatmu sendiri, memang manusia punya adat istiadat. Mau Jawa, mau Batak, mau Karo, mau Nias, Sunda, Papua, Toraja, semua punya adatnya masing-masing. Semua punya adat, semuanya punya pengertian masing-masing. Boleh melakukan ini atau tidak boleh melakukan ini, semua punya. Sebelum ajaran Kristen masuk, orang Batak juga punya kekentalan adatnya. Maka dulu sebelum masuk ke Kristenan, maka ada agama-agama yang ada di Samosir ya. Masih ada sekarang, contohnya Parmalim lah, atau Spilibigu dan sebagainya, masih ada. Dan mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang sudah datang kepada Yesus, KTP-nya Yesus, tapi masih melakukan seperti itu. Ritual ajaran nenek moyang gak boleh masuk kepada ritual ajaran Kristus. Amin. Kalau masuk itu, maka itu pengertianmu sendiri. Kamu abaikan perintah Allah demi pengertianmu yang kau terima dari ajaran nenek moyangmu. Jadi kalau kita selektif Bapak Ibu Saudara, ini ajaran firman Tuhan enggak? Oh, ini boleh. Jadi dikategorikan 3. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, yang netral. Yang ketiga, tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi lihat ajaran pribadi kita, ajaran dari nenek moyang kita, apakah itu bertentangan, apakah itu seturut atau netral. Kalau ulang tahun, ini kan kebiasaan juga kan, adat kan? Bisa netral, bisa tak netral. Saya bilang sama murid-murid, kalian boleh ngadakan ulang tahun, boleh. Tapi ulang tahunnya dalam suasana ajaran Kristus. Amin. Ya. Ternyata saya bilang lagi, kalau ada nanti ulang tahunnya, diajak kalian ke diskotik, diajak minum-minuman keras, kan ulang tahun, itu adatnya manusia, kebiasaan, acara-acara demikian. Jangan diikuti. Ya kan gak apa-apa Pak, ulang tahun. Iya, tapi itu salah. Itu ajarannya, ritual di dalamnya bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tinggalkan itu. Saya nggak mengajarkan saudara, oh kalau gitu Pak, saya nggak perlu adatnya Batak, saya nggak perlu adatnya Jawa, saya nggak perlu adatnya Nias. Silahkan saudara Bapak Ibu selektif. Kalau sesuai, laksanakan. Kalau nggak sesuai, jangan diperbuat. Kalau netral, ya nggak ada masalah. Ya, itu makanya dibilang jangan mengabaikan perintah Allah. Adat Yahudi adalah satu-satunya adat yang bersumber daripada ajaran Musa. Satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Kalau Batak udah masuk kuasa gelap, Jawa, Nias dan sebagainya masuk kuasa gelap. Hanya adat Yahudi satu-satunya adat yang tidak tercemar dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu pun ditentang oleh Tuhan. Ya kan? Itu tentang Tuhan. Ini ayat ini kan menegur orang Farisi sebenarnya. Kau lakukan begini, bagus. Kau mengadakan di Sabat, bagus. Beribadah, bagus. Salahkah aku mengadakan penyembuhan pada hari Sabat? Menurut Sabat tidak boleh. Dilarang mengadakan penyembuhan. Ibadah. Itu kan memang ajaran dari Musa. Kuduskan hari Sabat. Gak boleh berbuat sesuatu apapun. Tapi Yesus datang, anak manusia, berkuasa atas hari Sabat. Dia datang mengadakan penyembuhan. Maka sungguh pintar engkau mengabaikan perintah Allah demi ajaranmu, maka inilah disebut sombong. Ya, bukan hanya secara organisasi, bukan hanya secara pribadi atau adat, semua kalau nggak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka disebut adalah meninggikan diri. Selanjutnya, menolak teguran atau nasihat. Kalau firman Tuhan mengatakan di sini, ya saya baca, Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini,
supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dan lanjut Ibrani 3 ayat 15 dan seterusnya itu, kalaulah kita salah, ada yang menasihatin kita, Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita. Kalau firman Allah yang kita dengar pada hari ini membuat saya mengerti, Bapak Ibu mengerti, memahami jalan Tuhan, jangan keraskan. Kenapa? Akan terkena tipu daya iblis. Maka orang yang sombong itu dia mengeraskan hati. Jangan keraskan hati. Ketika firman Allah disampaikan, kita dinasehati, kita menerima teguran, Bapak Ibu Saudara, mari buka hati kita agar kita diproses lebih baik lagi. Amin. Ya. Jangan menolak teguran. Kemudian mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Artinya begini, orang melihat kita, oh berwibawa, ya, berwibawa memimpin pujian, berwibawa menyampaikan firman, berwibawa main musik dan semua sebagainya, atau sebagainya. Langsunglah berkata, ini siapa aku? Ini kan namanya mencuri kemuliaan, ya. Siapa aku ini? Aku bisa A, aku bisa B, aku bisa C. Siapa aku ini? Ini namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Segala yang kita kerjakan untuk Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan kembali untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Contohnya, kita lihat beberapa contoh. Lucifer. Lucifer itu ditemukan dalam bahasa Inggris King James, ya, muncullah perkataan Lucifer. Dalam Yesaya 14 ayat 12. Lucifer ini dibuang. Kenapa dibuang? Next. Dia berkata begini, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sombong gak ini? Sombong. Biasanya orang yang sombong karena ada dalam dirinya sesuatu membedakan daripada standar umum. Ya, ada. Makanya misalnya jago karate. Nah, dia bisa sombong karena ada. Mungkin sering mendapat ranking 1, bisa disombongkan. Atau orang kaya punya harta dan kekayaan, itulah modal kesombongan, bisa disombongkan. Saya pintar, bisa menjadi satu kesombongan. Kenapa Lucifer bisa sombong? Aku hendak. Karena memang Lucifer itu diciptakan oleh Tuhan. Dia memiliki anatominya berbeda dengan anatomi malaikat lainnya. Anatominya adalah dia memang diciptakan dengan suasananya bisa menimbulkan suasana musik. Ya, di tubuhmu ada musik. Beda dengan malaikat-malaikat Gabriel dengan anggota-anggotanya. Beda dengan malaikat Mikael dan anggota-anggotanya. Beda. Dia dipandang lebih mulia dari seluruh malaikat-malaikat di tahta sorga. Itulah Lucifer. Bisa sombong? Bisa. Kalau kita merasa hebat, kita bisa sombong. Dan dia berkata, aku hendak naik ke langit. Di ayat terakhir, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Maka akibat kesombongan, engkau meninggikan diri, maka engkau dijatuhkan. Sepertiga malaikat-malaikat di surga ikut keyakinan ajaran Lucifer, dibuang, dijatuhkan. Lucifer dicampakkan, tapi gak perlu kita bertanya yang menjadi satu hal yang aneh. Tuhan, mengapa engkau buang ke bumi, ya? Kalau gak ada Lucifer dengan antek-anteknya, aku tak tergoda dengan dosa, kan gitu ya? Maunya buanglah gitu ke matahari gitu ya. Buanglah ke planet Pluto, Mars. Kita gak bisa bahas itu. Saya pun gak bisa bahas itu. Gak bisa terjawab. Itu misteri Allah. Kenapa dibuang ke bumi? Satu hal, supaya kita menunjukkan kita adalah orang yang disertai Tuhan. Ada lawan, ada kawan. Ya,
Ada orang yang menantang kita, kita lebih teguh. Aku percaya Tuhan, kau siapa? Kan begitu. Iblis, ya bisa kita lawan. Semakin lebih maju. Maka Adam dan Hawa tergoda oleh si iblis, jatuh dalam dosa. Kalau nggak ada Lucifer, nggak jatuh dalam dosa. Maka dia dibuang. Kenapa? Kesombongannya meninggikan diri. Ya, kesaksian sedikit. Tadi pagi saya olahraga ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan maksud menyatakan sombong ya, bukan. Walaupun secara ukuran orang tua, usia saya 51 tahun, masih bisa menjangkau 10 km. Masih bisa lah ranking 1, ranking 2, ranking 3, sekota Medan, masih bisa. Tapi, kalau saya katakan kepada orang lain, oh nih siapa ini Pak Abe, kau lari 100 meter aja udah ngas-ngos kan begitu kan? Itu sombong. Tapi ada peserta lain sebaya anak saya, ya kami berlari bersama-sama. Ayo, sejauh mana bisa? Bisa Pak, ayo. Gak perlu bilang, siapa kau? Gak perlu gitu. Artinya, kesombongan muncul karena ada nilai lebih dalam diri seseorang. Kalau ada nilai lebih seseorang, bisa muncul kesombongan. Jauhlah kiranya itu dalam kehidupan kita. Katakan amin. Si pintar jangan sombong. Si kaya jangan sombong. Apalagi? Atlet jangan sombong. Musisi jangan sombong. Biasanya udah standarnya di atas rata-rata. Itu pada umumnya banyak memicu kesombongan. Tapi ada juga sudah miskin, sombong pula. Ada ya? Udah miskin, sombong pula. Cantik boleh sombong enggak? Cantik banyak sombong. Dia merasa boleh sombong. Aku sombong, aku cantik daripada kau. Nilai kecantikanku sempurna 10. Kau nilai berapa? Nilai 5. Orang cantik juga banyak sombong. Tapi si jelek ada juga sombong. Kan begitu. Janganlah terjadi demikian. Amin. Semua yang ada dalam diri kita, semua kemampuan kita itu bersumber dari Bapa di sorga. Amin. Diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, karunia, kemampuan, potensi, talenta diberikan kepada kita. Kita sadar harus diasah, harus dilatih, dikembangkan sehingga muncullah nilai standar daripada rata-rata. Itu namanya karunia, talenta, potensi kita. Ada setiap pribadi dan itu tidak boleh disombongkan. Dari yang tidak tahu musik bisa jadi pemain musik. Dari tidak tahu bernyanyi bisa bernyanyi. Karena ada apa? Ada bakat dulu, bakat. Dari bakat naik menjadi talenta. Berbicara talenta adalah kemampuan yang sudah bisa dilakukan dengan standar keahlian bidang masing-masing. Itu talenta. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Menara Babel. Menara Babel dipimpin oleh Raja Nimrod. Itu juga kesombongan. Teknologi, kecanggihan bisa membangun gedung yang sangat tinggi sampai menyentuh awan. Tapi karena kesombongannya, maka terjadi kacau balau. Gedung itu runtuh, ya. Contoh selanjutnya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar juga sombong. Dia buat patung yang harus disembah. Siapa enggak menyembah patungnya, maka orang tersebut akan dicampakkan dalam dapur perapian. Dan akibatnya, sombongnya, dia dibuat Tuhan jadi gila. Sama seperti lembu makan rumput, jadi gila. Sampai ungkapan dia menyatakan Allah itu yang maha kuasa, Allah Israel itu Allah yang maha kuasa. Dia kembali sehat dan pulih. Itu Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Herodes, ya, akibat kesombongannya dia berpidato, dengarkanlah suara Allah. Dan malaikat Tuhan menamparnya. Dia rebah, dia jatuh dan mati dimakan cacing. Bukan proses lagi, mungkin udah 5 hari, 10 hari, enggak. Jatuh, tergeletak, mati dimakan cacing. Kalau mungkin secara visual difilmkan, jatuh, tahap beberapa jam kemudian cacing-cacing itu makan dia. Itulah, kan Alkitab kan dimakan cacing. Besok, enggak bilang besok, dimakan cacing 2 minggu lagi. Langsung Alkitab mengatakan jatuh, rebah, tampar malaikat dan dimakan cacing. Itu orang yang sombong. Nah,
Dalam Yesaya 2 ayat 11 sampai 12 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Men, saya agak percepat dikit. Merendahkan diri ya. Boleh kita baca bersama-sama, karena ini versus ya, ada meninggikan diri, ada merendahkan diri. Artinya supaya kita tahu membedakannya. Kita baca, apa itu merendahkan diri? 1, 2 ya. Mengakui kelemahan dan ketergantungan kita pada Tuhan, menunjukkan sikap rendah hati dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kita perbuat? Pertama, mengakui ketergantungan pada Tuhan. Ayat yang ada lagunya mengatakan, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Ini ketergantungan. Saya kalau nggak membaca Alkitab, saya nggak sejahtera. Saya nggak berdoa, saya nggak sejahtera. Itu harus ada dalam diri kita. Haleluya. Jangan katakan, saya nggak baca Alkitab, sejahtera kok Pak. Nggak berdoa, sejahtera kok Pak. Hanya kepada Tuhan Allah aku tenang. Dari mana kita peroleh? Persekutuan kita dengan Tuhan. Ketergantungan kita dengan Tuhan. Saya ketergantungan membaca Alkitab. Saya ketergantungan berdoa. Harus begitu. Kalau yang biasa berpuasa silakan. Saya tergantungan berpuasa sekali seminggu. Bagus. Kita harus ketergantungan dengan Tuhan. Harus. Gak bisa dipisahkan. Bukan hobi. Baca Alkitab itu Pak hobi. Bukan hobi. Doa itu hobi Pak. Enggak. Doa, baca Alkitab, beribadah itu bukan hobi. Itu ketergantungan kita kepada Allah. Hanya dekat kepada Allah saja aku tenang. Si suami dengan si istri bukan itu menjadi tenang. Si istri dekat kepada Allah, tenang. Si suami dekat kepada Allah, tenang. Tentunya suami istri yang dekat kepada Allah, damai sejahtera. Amin. Si istri dekat kepada Allah, tenang. Si suami jauh daripada Allah, mengganggu, kasar, ya, berantam, berkelahi. Sebaliknya, si suami dekat kepada Tuhan, si istri enggak dekat kepada Tuhan. Kacau. Hanya dekat kepada Allah kita bisa tenang. Amin. Kepada manusia enggak menjanjikan. Ingat itu. Hanya kepada Allah. Ketergantungan kita, munculkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Makanya kalau enggak datang hari Minggu, punya rasa tertuduh di hati kita. Tuhan, ampun ya Tuhan enggak beribadah karena pekerjaan. Tuhan, aku lalai baca Alkitab Tuhan. Udah tinggal udah jauh kali berapa kilometer nih tanggalnya. Berusaha 2 pasal 3 pasal dibaca walaupun ketinggalan. Berusaha. Tuhan, aku gak mampu doa 2 jam 3 jam seperti Bapak Gembala, seperti hamba Tuhan terus bagaimana. Aku gak mampu. Yang mampu aku berdoa 15 menit itu pun sudah luar biasa Tuhan. Tetap berdoa 15 menit, belajar. Kita kan gak ada tamat kan? Ya. Kalau seseorang berdoa mampu 1 jam, saya Bapak Ibu Saudara berdoa hanya 30 menit mampu, jangan tertuduh. Jangan tertuduh. Niat hati kita mau dekat kepada siapa? Tuhan. Kalau saudara menilai saya begini, oh Pak Abi bisa tamat dia baca kitab tiap hari ini. Oh saya nggak bisa. Jangan tertuduh. Jangan tertuduh. Iblis itu nanti mengundur saudara. Punya komitmen. Saya tergantung pada Tuhan, tetap saya baca. Walaupun kadang-kadang nggak sempat, saya baca. Saya punya waktu membaca Alkitab. Itu baru ketergantungan kepada Allah. Haleluya. Mengakui ketergantungan pada Tuhan. Kemudian tadi sudah terjawab, bersedia menerima teguran dan disiplin. Khususnya dalam penggembalaan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara terima WA, chattingan dari Bapak Gembala, Wakil Gembala, Pak atau bagian diakonia, Bapak di mana sekarang? Harus dijawab dong. Oh, saya di Lubuk Pakam. Ibadah nanti Pak. Ah, nanya-nanya kau. Nanya-nanya kau. Jangan begitu. Iya, Pak, saya nggak sempat beribadah karena bekerja. Bagus, dinasihati. Kemudian dinasihat lagi, Bapak sudah memberikan persepuluhan. Ah, Bapak ini nanya-nanya aja. Jangan, itu nasihat. Buka hati. Banyak hal.
Kenapa enggak beribadah, Bu, Pak? Kenapa enggak bertekun untuk melakukan memberikan persembahan? Ya, tetap kita jawab, kita buka hati. Amin. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bersyukur dalam segala hal. Orang merendahkan diri selalu bersyukur dalam segala hal. Segala hal. Senang, gampang bersyukur. Menerima berkat, gampang bersyukur. Kita bilang segala hal. Berarti sakit pun tetap bersyukur. Tidak ada uang pun di dompet, tetap bersyukur. Dalam kondisi apapun, tetap bersyukur. Jangan hilang rasa syukur, tetap bersyukur. Mungkin kita bekerja, nggak dapat apa-apa satu hari, tetap bersyukur. Jangan bersungut-sungut, itulah Tuhan ini nggak adil. Orang nggak takut Tuhan diberkati, orang yang takut Tuhan nggak dapat apa-apa. Jangan, tetap bersyukur dalam segala hal. Kemudian menghormati firman Tuhan. Jadi ayat-ayat firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu. Ya dan amin. Bagian kita melaksanakan. Haleluya. Hormati firman Tuhan. Kemudian bertekun dalam beribadah. Itu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, Yosua mengatakan, aku dan seisi rumah tanggaku, aku beribadah kepada Tuhan. Punya komitmen. Jadi inilah namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Satu ayat, ayat penutup 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini berkat kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin kita merasakan belum ada berkat-berkat, mungkin kita merasakan belum mendatang kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan mendengar dari sorga, dan Tuhan Allah memulihkan kita. Bahkan negeri dimanapun kita dipulihkan Tuhan. Kenapa? Ada yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.